Saya dari mau menanggapi tentang Mbak Yu. Mbak Yu itu memang terkenal dengan ahli perang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah ala hidayatillah ala rahmatillah. Teman-teman Kang Ahmad Bayhaqi yang kami cintai, dengan kemajuannya zaman yang semakin unik, dengan datangnya para spiritual yang semakin unik, dan datangnya para ulama-ulama juga yang semakin unik. Ini saya di sini sebagai Kang Ahmad Bayhaqi. Saya Kang Ahmad Bayhaqi sebagai pemimpin tim Solasan, dan saya pribadi juga mengakui sebagai spiritual. Saya dari mau menanggapi tentang Mbak Yu. Mbak Yu itu memang terkenal dengan ahli peramal, ya enggak Mas? Iya. Nah, tentang peramal. Akan tetapi setelah Mbak Yu mengalami sakit, akhirnya Mbak Yu meninggal, muncullah beberapa fenomena yang di dirinya Mbak Yu akhirnya terungkap, bahwasanya Mbak Yu itu mempunyai khodam atau mempunyai suami berbentuk seekor ular. Dan itu konon katanya, kalau saya tanggapi dari video-video ini yang diunggah oleh Nenek Lia, itu memang Nenek Lia ini juga menanggapi sama juga tentang apa yang dimiliki Mbak Yu itu sepenuhnya kalau bagi umat Islam tidak diperbolehkan. Bahwasanya Mbak Yu itu bisa meramal, dan dia dapat bisikan itu seutuhnya dia dibisiki oleh gaib. Bukan berarti dia itu jernih hatinya dan betul-betul dia dapat petunjuk dari Allah, bukan. Jadi intinya itu dia memang kalau amang ada apa, akan ada apa, kejadian apa, itu dia dapat bisikan dari suaminya. Suaminya itu seekor ular. Nah, ini yang saya tanggapi seperti itu, Mas. Kalau bagi jenengan itu ya, kalau bagi kamu pribadi, kalau kamu mencari nafkah, ini jawab dengan hati nurani kamu. Mencari nafkah, terus kamu meminta pesugihan, dan intinya pesugihan itu nantinya nyata-nyata bisa membuat kamu kaya, dan apa-apa yang kamu inginkan itu pun juga terjadi. Kalau kamu pribadi itu kamu mau atau enggak, dan alasannya gimana? Kamu mau enggak kalau mendapat pesugihan, atau gimana mencari pesugihan? Kalau kamu ingin kaya, itu kamu mau enggak kalau kamu ingin kaya dengan faktor pesugihan loh ya? Pesugihan itu kan memakan tumbal dan sebagainya. Ya, kalau mau pesugihan tuh kalau lewat pesugihan goib ya nggak mau saya. Tapi kan nantinya kan ada efek-efek tertentu nantinya itu. Jadi kalau pesugihan itu saya nggak senang. Jadi intinya nggak mau juga kan? Nggak mau. Memang dari fakta
dari aturan agama Islam itu memang tidak diperbolehkan. Jadi seandainya kita bisa kaya, bisa mempunyai uang miliaran, ratusan M atau ratusan juta, itu nanti kita juga akan kena hitung-hitungannya nanti. Jadi yang setahu saya memang Mbak Yu itu juga ini menurut video-video yang beredar ya, Mbak Yu kan mempunyai 3 anak, dan anak itu juga Mbak Yu itu kan juga mempunyai 3 anak, anaknya juga berbentuk ular semua, ya kan? Anaknya berbentuk ular semua. Jadi seandainya Mbak Yu ini meninggal, dia juga belum bisa ke atas. Ini namanya arwah gentayangan. Mbak Yu ini yang diprediksi oleh Nenek Lia, Mbak Yu ini berada di bersama Nyi Blorong, Mas. Bersama Nyi Blorong. Ini yang diprediksi Mbak Lia, Nenek Lia. Ini anggapan saya juga memang betul. Jadi andaikan kita sudah meninggal, kita mengambil pesugihan, kita belum bisa ke sana, atau belum bisa ke alam barzah atau ke mana. Jadi ini namanya arwah gentayangan. Kalau kita pribadi mengangan fungsinya apa? Kalau kita di dunia kaya, nanti jika kita mati, kita ditahan oleh gaib. Nggak ada enaknya kan? Nggak enak. Itu. Nggak ada enaknya. Ya ini yang lagi viral lagi ya. Lagi viral lagi. Ini Syekh Osman ini seorang sosok ulama, akan tetapi dia mencabuli 2 wanita perawan, Mas. Kalau kamu gimana, Mas? Menurut ulama itu ya, itu kan ulama, berarti ulama itu kan pembawa agama atau perlu dicontoh ya kan? Itu kalau ada sosok ulama terus mencabuli 2 perawan, itu kalau kamu gimana tanggapan kamu? Tanggapan saya ya itu bukan ulama, ini namanya. Itu apa itu? Kayak dukun cabul namanya. Ya memang yang sesuai ini kan Syekh Osman ini kan memang sudah banyak yang memvonis suatu contoh. Ini siapa ini yang diunggah oleh Kim Mercon ya. Kim Mercon juga mengunggah ini beberapa kontennya tentang Syekh Osman itu, dan dia juga ngomong kalau memang Syekh Osman itu termasuk dukun cabul, bukan spiritual ini. Kalau kamu gimana? Mau nggak kamu jadi ulama akhirnya nanti kamu menodai 3 perawan atau gimana? Ya nggak mau, itu namanya bukan ulama, tapi ya nggak pantas dinamakan ulama. Soalnya udah jadi ulama tapi berbuat kok nggak bener. Wah itu nggak pantas tuh, nggak pantas ditiru. Ya ini Nenek Lia juga. Ini videonya Nenek Lia banyak aslinya. Nenek Lia ini sedang membahas tentang keranda yang terbang. Suara lambang keranda terbang viral Malang, Jawa. Malang. Yaitu mungkin kalau saya tentang Nenek Lia ini kan lagi viral-viralnya Nenek Lia ini. Masalahnya Nenek Lia ini posisinya sekarang ini saat-saatnya dia membahas tentang keanehan-keanehan, keajaiban di mungkin di negara kita, dan dia juga sudah menanggapi tentang kejadian-kejadian yang aneh-aneh. Jadi Nenek Lia ini juga ahli spiritual, dan mungkin kalau saya di waktu menginjak usianya dia sudah tua kok lagi viral, ini bahaya. Ada apa tentang ada Nenek Lia ini? Kok enggak dulu di waktu dia masih muda terus namanya viral, kok ini menginjak tua kok mau sudah viral, bahaya. Ini Mas, ini Syekh Osman ini mencabuli perawan 17 tahun ya. Ini repot ini Mas, banyak konten-konten ini repot. Ya memang intinya kita itu dari saya pribadi, memang saya pribadi tiap hari juga nyimak dari YouTube konten-konten apa yang sedang dibuat oleh teman-teman YouTuber, dan mungkin juga fenomena-fenomena apa yang sedang melanda di daerah-daerah sekitar kita. Memang di komen-komen YouTube kami itu, YouTube Sewolasan Channel, itu banyak yang komen
kenapa dari sekolah channel kok tidak menguak tentang Syekh Osman gimana itu. Jadi agak repot semuanya sih. Ya itu cukup sekian. Apabila ada kesalahpahaman minta maaf sebaiknya nanti kita koleksi lagi ya Mas ya. Ini sangat unik semuanya ini ya kan. Kalau kita ini juga Ningsih Tinampi juga ada. Gimana kalau tanggapan Anda tentang Ningsih Tinampi? Kalau bagi saya pribadi, Ningsih Tinampi itu memang bagusnya, termasuk dia salah satu sosok yang mungkin dia sudah mendapatkan hidayah, dia sudah mendapatkan kenikmatan oleh Allah. Mungkin Ningsih Tinampi itu jadi ahli spiritual itu memang bukan dari keahlian yang dimiliki melalui pembelajaran di pondok atau di sekolah, bukan. Ataupun mungkin itu dia dapat keturunan juga, bukan. Mungkin kalau saya pribadi Mas. Jadi Ningsih Tinampi itu dulunya awalnya itu memang dia mempunyai beban sehingga mempunyai beban suaminya itu melarikan diri kayaknya Mas, minggat kayaknya minggat. Nah, dari beban itulah ada hikmahnya. Jadi Ningsih Tinampi itu tiap hari menghabiskan uang ke rumah dukun, kiai buat amplop itu. Dukun, kiai ke dukun tiap hari. Supaya apa? Supayanya suaminya bisa kembali lagi. Nah, di waktu di kiai, di dukun dia dikasih ijazah, kamu amalkan ini. Tiap hari lagi ke dukun sana kamu amalkan ini. Besok lagi ke kiai sana kamu puasa ini, besok lagi ke sana kamu isi badan kamu saya isi, biar supaya Allah kamu diketahui oleh suami kamu bisa pulang. Nah, dari tiap hari seperti itulah perjuangan Ningsih Tinampi menghabiskan uang ratusan juta. Nah, akhirnya apa yang berhasil? Suaminya memang belum bisa kembali, akan tetapi Ningsih Tinampi dapat keberkahannya, dia bisa menolong. Ya mungkin kalau Ningsih Tinampi ngomong seperti ini itu memang wajar ya. Yang jelas memang saya pribadi itu salah satu hidayah yang mungkin harus dia dapat. Jadi keahlian Ningsih Tinampi itu intinya memang dari keberkahannya para dukun spiritual dan para ulama-ulama yang didatangi oleh Ningsih Tinampi. Yang jelas dari kami minta maaf sebanyak apabila ada salah pahaman. Yang jelas dari kami memang sedikit banyak ingin mengoreksi antara itu jelek atau tidak, supaya teman-teman Kang Ahmad Bayhaqi bisa cari wawasan, bisa mengangan-angan. Andai kan kita bisa ingin kaya, jangan kita minta sama kegaiban, jangan minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Antara ilmu rezeki kita harus bisa membedakan mana yang bagus dan mana yang jelek. Kita ambil hikmahnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.